Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mansur Yafi. Saya dosen program studi Teknik Industri Fakultas Teknik di Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Mata kuliah yang akan saya sampaikan adalah pemodelan sistem. Bobot mata kuliah ini 3 SKS, ditempuh pada semester 6. Mata kuliah ini membahas mengenai metodologi pemecahan masalah menggunakan perspektif pendekatan sistem. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini yang pertama ada konsep dasar berpikir sistem dan model, kemudian yang kedua definisi sistem dan perilaku sistem, kemudian ada penggambaran masalah dan situasi masalah menggunakan rich picture dan mind map, kemudian model sistem dan diagram sebagai representasi sistem, subsistem metodologi dalam pemecahan masalah, verifikasi dan validasi model dan pencarian solusi optimal, serta yang terakhir analisis sensitivitas terhadap sebuah model. Setelah melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami dan mampu menjelaskan konsep sistem dan berpikir sistem. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan definisi masalah, situasi masalah, dan menggambarkannya menggunakan diagram. Mahasiswa mampu menganalisis subsistem dalam menyelesaikan masalah. Kemudian mahasiswa mampu membangun model yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah di dunia nyata. Kemudian mahasiswa juga diharapkan mampu melakukan verifikasi, validasi, dan analisis sensitivitas terhadap model yang sudah dibangun. Selain penyampaian materi yang dilakukan secara tatap muka, mahasiswa juga mendapatkan tugas implementasi subsistem metodologi sebagai pemecahan berbagai masalah yang ada di industri. Tugas ini dipresentasikan secara bertahap pada beberapa pertemuan, mulai dari tahap awal identifikasi masalah, verifikasi dan validasi model yang sudah dibuat, sampai yang terakhir pada tahap analisis sensitivitas model. Ada 2 penilaian mata kuliah pemodelan sistem ini. Yang pertama, tes tertulis yang akan dilaksanakan ketika UTS dan UAS. Dan yang kedua, penilaian proyek yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Selanjutnya, rekaman proses pembelajaran dapat dilihat pada video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman sekalian? Baik, alhamdulillah. Oke. Dijaga kesehatannya ya, karena beberapa minggu lagi kita akan menghadapi UAS. Kita masuk ke materi hari ini, yaitu tentang subsistem metodologi. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga aktivitas kita dalam perkuliahan atau aktivitas yang lain menjadi berkah dan bermanfaat. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Baik, terima kasih. Kita pada kesempatan kali ini ada 4 pembahasan mengenai subsistem metodologi. Yang pertama terkait apa itu problems, kemudian yang kedua symptoms atau gejala, kemudian yang kedua problem solving atau penyelesaian masalah, kemudian pembahasan yang kedua mengenai permasalahan dalam problem solving, kemudian yang ketiga asal-usul atau origins of subsystem methodology, kemudian yang keempat bagaimana menggunakan subsystem metodologi sebagai metodologi penyelesaian masalah untuk subsystem. Masuk ke pembahasan yang pertama tentang apa itu problem, kemudian gejala, dan problem solving.
Jadi problem ini merupakan gap atau jurang antara kondisi saat ini dengan kondisi yang kita inginkan atau kondisi ideal. Jadi misalkan kita saat ini IPK-nya masih 3,1. Nah, padahal sebenarnya target yang mau kita capai itu IPK-nya 3,5 atau 3,7. Nah, gap antara 3,5 dengan 3,1 ini yang dinamakan problem. Atau misalkan kita saat ini penghasilannya 5 juta. Kemudian keinginannya atau harapannya kita itu punya penghasilan 15 juta atau 20 juta. Nah, gap antara 5 juta dengan 15 juta atau 20 juta ini yang dinamakan problem. Jadi gap itu adalah kondisi ideal dikurangi dengan present atau kondisi awal kita saat ini. Kemudian yang kedua, apa yang dinamakan sebagai problem solving atau penyelesaian permasalahan. Jadi problem solving ini cara kita untuk mempersempit gap atau jarak antara kondisi ideal dengan kondisi awal. Gimana caranya kita meningkatkan IPK dari 3,1 ke 3,7, 3,1 ke 3,5. Kemudian meningkatkan pendapatan kita atau income kita dari 5 juta atau 10 juta menjadi 15 juta atau 20 juta. Nah, itu yang dinamakan problem solving. Kemudian ketika apa yang kita hadapi bukan permasalahan sesungguhnya, tetapi hanya gejala permasalahan, nah ini yang dinamakan permasalahan dalam problem solving. Jadi problem solving itu tidak hanya menyelesaikan masalah, tapi dalam problem solving itu juga ada masalah sebenarnya. Salah satunya ketika apa yang kita hadapi bukan permasalahan sesungguhnya, tetapi cuman gejala saja. Kemudian yang kedua, ketika apa yang kita lihat sebagai permasalahan orang lain, sebagai permasalahan, itu orang lain melihatnya itu bukan masalah. Jadi baik-baik aja. Misalkan kita lihat teman kita IPK-nya di bawah 3. Di bawah 3 loh. Ini kayaknya teman kita ini ada masalah ini dalam perkuliahannya. Tapi ternyata dia itu fine-fine aja, enggak ada masalah. Enggak masalah mau IPK-nya 2,5, mau IPK-nya 2,8 enggak ada masalah. Ya, jadi ada perbedaan mental model antara setiap orang dalam memandang permasalahan. Kemudian yang ketiga, terdapat ada hard problem dan ada soft problem. Nah, ini nanti kita bahas. Jadi kaitannya hard problem dan soft problem ini terkait dengan keputusan pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan itu ada pengambilan keputusan terstruktur dan juga ada pengambilan keputusan tidak terstruktur. Ada permasalahan terstruktur, ada permasalahan tidak terstruktur, atau ada permasalahan yang terdefinisi, ada permasalahan yang tidak terdefinisi. Nah, itu nanti akan kita bisa identifikasi apa itu hard problem dan apa itu soft problem. Pada keputusan terstruktur atau permasalahan terstruktur, keputusan-keputusan yang berkaitan dengan persoalan yang telah diketahui. Kemudian proses pengambilan keputusan ini didasarkan atas teknik-teknik tertentu dan sudah dibuat standarnya. Kemudian kategori keputusan ini juga dapat dikatakan suatu proses jawaban secara otomatis pada kebijakan yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi yang digarisbawahi di sini, keputusan terstruktur itu sudah ada standarnya dan bisa jadi dia sudah ada kebijakannya.
Jadi itu yang perlu digarisbawahi. Kemudian keputusan tidak terstruktur, tidak terprediksi. Tidak terprediksi karena dia pengambilan keputusan baru. Jadi karena dia punya kompleksitas yang lebih tinggi dari keputusan terstruktur, jadi dia tidak ada standarnya dan belum ada kebijakannya gimana cara menyelesaikan permasalahan tidak terstruktur ini. Jadi itu bedanya antara keputusan terstruktur dan keputusan tidak terstruktur. Nah, jadi di sini ada 5 contoh keputusan. Silahkan kira-kira ada yang bisa memberi pendapat dari 5 contoh keputusan ini, mana yang masuk kategori keputusan terstruktur, mana yang masuk kategori keputusan tidak terstruktur. Silahkan, ada yang mau berpendapat? Ya, silakan. Namanya siapa? Nama saya Muhammad Alden Pratama dari Teknik Industri. Ya, Untuk silakan. penawaran khusus pelanggan, menurut saya itu termasuk keputusan terstruktur. Kenapa, Mas Aldian? Penawaran khusus dibuat berdasarkan aturan dan prosedur yang jelas, serta menggunakan data yang sudah dianalisis, maka ini termasuk keputusan yang terstruktur. Contoh dalam perusahaan, kita bisa ambil contoh, misal perusahaan menggunakan algoritma untuk menganalisis data pembelian atau data yang lainnya, secara otomatis akan menghasilkan penawaran khusus berdasarkan pola pembelian sebelumnya. Jadi untuk yang penawaran khusus pelanggan atau yang nomor 3 ini menurut saya masuk kepada keputusan yang terstruktur. Oke, terima kasih. Kasih applause untuk Mas Aldian. Oke, berikutnya tadi Mas Aldian membahas tentang penawaran khusus pelanggan. Yang lain ada yang berpendapat tentang contoh keputusan yang lainnya. Di situ ada pengadaan bahan baku, kemudian diskon pelanggan, penentuan anggaran, dan inovasi produk baru. Silakan, ada yang mau berpendapat? Saya Pak. Ya, silakan. Namanya siapa, Mas? Nama saya Mas Nurul. Kalau pendapat saya di diskon pelanggan itu termasuk tidak terstruktur Pak. Karena yang saya alami sendiri itu mintanya murah tapi hasilnya itu harus bagus, kan tidak wajar Pak. Diskon pelanggan kan, jadi saya namakan tidak terstruktur. Keputusan tidak terstruktur. Ya. Oke. Kan banyak yang maunya kasih diskon masih nawarkan, jadi tidak terstruktur. Oke. Oke, terima kasih. Kasih polos dulu untuk Mas Fakrul. Oke. Berikutnya ada lagi yang mau berpendapat tentang contoh keputusan yang lain. Tadi Mas Fakrul Adim sudah membahas tentang diskon pelanggan, kemudian Mas Aldian sudah membahas tentang penawaran khusus pelanggan. Yang lain? Ya, silakan. Namanya siapa, Mas? Nama saya Ahmad Ali Fardi. Saya memilih contoh keputusan yaitu inovasi produk baru. Kenapa untuk inovasi produk baru? Menurut saya inovasi produk baru itu salah satu keputusan yang terstruktur Pak. Karena setiap inovasi akan melalui suatu uji coba terus menerus sehingga menghasilkan suatu produk jadi yang menjadikan itu inovasi terbaru dari produk sebelumnya. Sehingga jika ini dilakukan secara terstruktur akan menghasilkan produk yang diterima oleh masyarakat. Oke, terima kasih. Kasih plus untuk Mas Ali. Baik, jadi dari 5 contoh ini ada yang masuk kategori terstruktur, ada yang masuk kategori tidak terstruktur. Contoh
yang dibahas Mas Fakrul Adin tadi, diskon pelanggan. Diskon pelanggan itu masuk kategori keputusan yang terstruktur. Kenapa kok dimasuk kategori keputusan yang terstruktur? Karena perusahaan atau perusahaan entah itu industri atau toko UMKM seperti itu sudah menentukan, misalkan ada kebijakan diskon beli satu gratis satu, kemudian ada kebijakan diskon misalnya untuk pembelian di atas 50.000 akan bisa membeli barang tebus murah yang harganya 5 ribuan atau 10 ribuan seperti itu. Nah, itu ada strukturnya, ada struktur harganya. Jadi itu masuk kategori keputusan yang terstruktur. Kemudian yang penawaran khusus pelanggan itu betul, jadi masuk kategori keputusan yang terstruktur. Misalkan ada diskon khusus untuk pelanggan yang punya member. Jadi sebelum membeli barang si pelanggan itu harus menunjukkan membershipnya, misalkan bisa itu berupa kartu atau bisa itu berupa kode tertentu atau misalkan nomor HP dan lain sebagainya. Jadi itu masuk kategori keputusan yang terstruktur. Kemudian inovasi produk baru, apakah itu terstruktur? Jadi penentuan anggaran dan inovasi produk baru itu masuk kategori keputusan yang tidak terstruktur. Karena punya kompleksitas yang tinggi, dan kita tidak bisa memprediksi. Misalkan kita sudah perusahaan yang kita jalani, misalkan perusahaan yang tempat kita bekerja itu sudah berjalan selama 10 tahun. Selama 10 tahun ini sudah memproduksi ada 4 kategori produk misalkan. Nah, kemudian di tahun yang ke-11 sampai ke tahun yang ke-15 ini perusahaan mau coba produk yang baru, melaunching produk baru. Nah, ini kan perusahaan juga belum tahu ini kira-kira nanti produk baru ini bisa diterima sama pelanggan enggak? Nanti bisa meningkatkan omset enggak? Atau jangan-jangan malah menurunkan omset keseluruhan dari industri seperti itu. Jadi untuk penentuan anggaran dan inovasi produk baru itu masuk kategori keputusan yang tidak terstruktur. Oke, berikutnya permasalahan pertama dalam problem solving. Jadi problem solving itu ternyata juga ada permasalahannya. Bukan hanya menyelesaikan masalah, tapi ternyata juga ada masalahnya. Jadi yang pertama, apa yang kita lihat sebagai permasalahan itu sebenarnya adalah gejala, bukan masalah. Jadi apa yang kita lihat sebagai sebuah permasalahan itu bukan masalah utamanya, tapi hanya gejala-gejala permasalahan. Itu ketika permasalahan itu terus berulang. Kemudian yang kedua, ketika solusi dari masalah tersebut tidak menyelesaikan masalah. Udah dikasih solusi, tapi ini masalah ini nggak selesai, berulang lagi. Kayak gitu. Udah ada solusinya ini, udah ketemu solusinya. Tapi masalahnya tetap berjalan. Kemudian tingkatan yang ketiga ini lebih parah lagi. Udah dikasih solusi, tapi muncul masalah baru. Jadi tidak menyelesaikan solusi ini, tidak menyelesaikan masalah, malah menimbulkan masalah baru. Jadi itu yang dinamakan permasalahan dalam problem solving. Nah, ini sudah pernah kita bahas di pertemuan-pertemuan kemarin. Ada archetype atau kategori dalam problem system. Jadi ada limits of growth, kemudian ada rule beating, kemudian ada success to the successful, dan ada kategori sistem yang lain.
Sebelum kita lanjutkan, silakan nanti ada yang presentasi untuk menyampaikan tugas yang minggu lalu dan nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi. Baik, berikutnya presentasi akan disampaikan oleh Mas Fakhrul Alim terkait penerapan soft system metodologi pada industri atau instansi di organisasi sekolah. Silakan Mas Fakhrul Alim menyampaikan presentasinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakhrul Alim. Dalam teori soft system metodologi ini saya mengambil judul perancang sistem pembinaan usaha mikro dan kecil dalam penjaminan keamanan pangan kaki 5, patuhan penerapan sanitasi proses produksi dan pemakaian BTP sesuai dengan batas yang diperbolehkan yang akan berdampak terhadap penurunan jumlah kasus keracunan makanan di sekolah, khususnya sekolah dasar atau SD. Thank you. Do you have any question? Mas, Okay. saya mau bertanya tentang perbaikan, Mas. Apa yang akan dilakukan oleh pihak sekolah sebagai usulan perbaikan PJAS? Apa yang dilakukan oleh pihak sekolah sebagai usulan PJAS? Oke, kita kembali lagi pada slide yang tadi ya. Dalam kasus ini yang menyebabkan siswa kurang sehat bukan hanya PJAS, Mas, sebenarnya. Jadi ada faktor dari lingkungan sekolah, ada faktor dari air bersih, ada faktor dari kurang pengawasannya guru atau wali murid. Jadi kalau ada pertanyaan apa yang dilakukan oleh pihak sekolah, yang pertama, satu menyediakan air bersih, yang kedua ada menyediakan petugas kebersihan atau OB, karena masih banyak sekolah-sekolah yang belum punya OB, yaitu biasanya itu dikerjakan sama satpam atau apa yang merangkap sebagai OB. Terus yang ketiga, dia memberi kantin yang layak dengan fasilitas, entah itu dari segi kebersihan, segi air bersih, karena masih banyak di sekolah SD itu yang kantinnya itu belum ada tempat cuci tangan. Mungkin ada pembinaan, pendampingan yang diikuti oleh BPOM dan Dinas Kesehatan, serta kalau bisa itu disertakan oleh orang tua, agar orang tua juga memberi sedikit pembinaan terhadap anak-anaknya. Mungkin itu sih, Mas. Ya, terima kasih, Mas. Baik, ada lagi yang ditanyakan dari presentasinya Mas Fakhrul? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan bisa ditutup, Mas Fakhrul. Oke, cukup sekian presentasi yang bisa saya bawakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih applause untuk Mas Fakhrul. Untuk perkuliahan hari ini cukup sampai di sini. Sebelum kita akhiri perkuliahan ini, mari kita tutup dengan bacaan surat Al-Asr dan doa kafaratul majelis. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.